Halo Bapak Ibu semua, kembali lagi bersama Indo Pajak. Jadi Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan melanjutkan ya untuk membahas detail-detail tambahan dalam pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Jadi kita tidak dari awal ya, tapi hanya membahas detail-detail yang kemarin masih kurang lengkap mungkin ya Bapak Ibu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke konteks ya Bapak Ibu. Jadi saya tidak akan mengajari lagi atau tidak memberitahu lagi dari step registrasi ataupun login karena itu sudah ada di video sebelumnya. Bapak Ibu bisa tonton video yang pertama ya. Nah, sekarang mungkin yang kita bahas adalah terkait dengan bukti potong A1 nih Bapak Ibu ya. Cara downloadnya adalah dengan pergi ke portal saya, kemudian pilih dokumen saya. Oke. Jika sudah, kita klik refresh ya Bapak Ibu di sini. Nah, nanti di sini ada nih di judul dokumen ya, ada bupot-bupot yang Bapak Ibu terima ya, bisa itu bupot A1 ataupun bupot BP21 jika memang Bapak Ibu ada penghasilan lain selain daripada karyawan gitu ya. Nah, kemudian untuk cara mengunduhnya tinggal di scroll saja ke kanan, nanti klik tombol unduh yang ada di sini Bapak Ibu. Oke ya, sudah diunduh. Nah, cuman yang perlu diketahui juga adalah Bapak Ibu, untuk bisa mendapatkan bupot A1 ini, NIK Bapak Ibu itu harus sudah valid dulu ya. Tidak bisa kalau tidak valid, dia tidak akan membuat bupot A1 kalau tidak valid NIK-nya. Makanya oleh karena itu penting sekali bagi Bapak Ibu untuk registrasi dulu akun Quotex-nya atau melakukan validasi NIK-nya. Caranya gimana? Seperti yang sudah saya sampaikan di video yang pertama ya. Oke, nah makanya untuk perusahaan juga penting nih, kan bukan kemarin sih, beberapa waktu yang lalu sudah ada itu cara untuk melakukan validasi rame-rame gitu ya istilahnya ya, validasi rame-rame untuk karyawan dalam satu perusahaan. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa lihat dari tutorial di DJP ya, untuk perusahaan melakukan validasi NIK karyawannya supaya bisa dibuatkan dipotong A1. Oke. Nah, karena kita sudah mengunduh, sekarang kita masuk ke bukti potongnya ya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Untuk bukti potong A1. Ya, di sini ada data kita nanti di bagian A, kemudian di bagian B ada rincian penghasilan dan penghitungan PPh 21-nya. Nah, nanti di sini akan ada angka untuk penghasilan kita ya, dari gaji, tunjangan, bonus. Terus kemudian di bagian 2 di sini nanti ada pengurangnya seperti biaya jabatan, zakat, iuran pensiun, dan di bagian 3 nanti di sini ada perhitungan PPh pasal 21-nya. Nah, disinilah yang akan jadi fokus kita ya Bapak Ibu ya, di angka PPh ini. Angka yang mana yang harus kita samakan dengan SPT tahunan gitu kan, SPT tahunan orang pribadi. Angka yang mana yang harus sama muncul di SPT tahunan orang pribadi. Oke, itu yang akan jadi concern kita di sini ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi yang harus kita perhatikan pertama adalah angka yang nomor 22 ini Bapak Ibu ya. Ini adalah PPh yang telah dipotong. Nah, angka ini Bapak Ibu hanya akan muncul ketika memang NIK Bapak Ibu itu sudah valid gitu ya. Kalau belum valid, maka dia tidak akan muncul di sini, bahkan bisa jadi 0 ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bingung, loh kok di nomor 22 ini saya angkanya 0 ya, berarti itu NIK Bapak Ibu belum valid gitu. Bisa juga kasusnya seperti ini Bapak Ibu, misalnya angkanya tetap muncul tapi tidak sesuai dengan hitungan kita nih. Ternyata NIK Bapak Ibu itu baru Bapak Ibu validkan di bulan April misalnya, ya kan? Nah, otomatis berarti kan yang bulan April sampai dengan sampai dengan November itu terbaca untuk angka PPh-nya gitu ya. Tapi yang Januari sampai Maret kan belum terbaca karena belum valid NIK-nya. Nah, maka jika kasusnya seperti itu, Bapak Ibu harus melakukan pembentukan SPT ya untuk dari sisi perusahaan ya gitu, supaya penghasilan si karyawan ini yang dari Januari sampai Maret bisa terbaca gitu ya, bisa terintegrasi lah istilahnya, bisa terpopulated gitu ya, bisa tertarik. Jadi muncul semua di nomor 22 bupot A1 ini gitu ya. Karena ada juga waktu itu yang case-nya seperti itu, dia nomor 22-nya ini 0 ya, ternyata karena memang NIK-nya belum valid. Nah, balik lagi ya, harus divalidkan dulu, bisa dengan cara registrasi Quotex, atau kalau mau cepat Bapak Ibu bisa langsung datang ke KPP terdekat ya.
Jadi tidak harus ke KPP terdaftar, tenang saja. Misalnya jika saat ini Bapak Ibu sedang berada di lokasi yang ternyata jauh dari KPP terdaftar, nggak apa-apa ya, untuk orang pribadi itu boleh sekali ke KPP terdekat ya. Nanti di sana akan dibantu untuk registrasi Kortex, itu nggak sampai 10 menit ke Bapak Ibu prosesnya ya, jadi sangat cepat gitu. Oke? Nah itu untuk yang nomor 22 ya. Nah sekarang kita perhatikan juga yang nomor 23 ya Bapak Ibu. Ini adalah PPh pasal 21 kurang atau lebih dipotong pada masa pajak Desember gitu. Jadi nanti untuk PPh terutang kita kan di sini ya, bisa lihat di nomor 19 dan 21 ini ya, ini untuk PPh terutang dalam 1 tahun gitu kan. Nah sementara yang nomor 22 ini adalah PPh pasal 21 yang telah dipotong yang menggunakan tarif itu yang dari Januari sampai dengan November. Nah di nomor 23 ini adalah yang perhitungan untuk 1 tahun ya, yang di masa pajak Desember. Jadi nanti akan muncul di sini PPh kurang atau lebih dipotong masa Desember. Jika kurang bayar, ya inilah yang harus kita bayarkan ya, sebesar 677.653. Tapi jika lebih bayar, nanti di sini akan ada tanda minusnya Bapak Ibu. Nah jika lebih bayar, maka perusahaan harus mengembalikan atas lebih bayar PPh si karyawan ini kepada karyawan yang bersangkutan. Seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana dari sisi perusahaan, kok kalau misalnya ada kelebihan potong PPh 21 atau LB PPh 21 karyawan, perusahaan harus mengembalikan, terus nanti perusahaan rugi dong? Nah, ada juga beberapa yang bertanya seperti itu ya. Tentu saja tidak ya Bapak Ibu, karena atas kelebihan potong atau LB PPh 21 si karyawan nanti bisa menjadi pengurang ya saat perusahaan ingin membayarkan PPh 21-nya secara keseluruhan. Jadi misalnya gini, total PPh 21 perusahaan untuk 20 karyawan misalnya itu adalah 20 juta. Nah ternyata ada satu karyawan yang PPh 21-nya lebih bayar 2 juta. Maka lebih bayar 2 juta ini bisa menjadi pengurang dari total yang 20 juta tadi. Jadi perusahaan hanya perlu membayarkan 18 juta saja ke kas negara untuk PPh 21-nya. Gitu ya. Jadi perusahaan sama sekali tidak dirugikan jika mengembalikan lebih potong PPh 21-nya kepada si karyawan yang memang terdapat kelebihan potong pada PPh 21-nya. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu ya untuk bukti potong ya. Nah sekarang bagaimana kaitannya dengan SPT tahunan orang pribadi? Nah, kita sekarang masuk ke SPT ya. Nah sekarang kita sudah masuk ke SPT Bapak Ibu ya, seperti biasa kita harus klik dulu tombol posting SPT ya. Ini fungsinya adalah untuk profil data. Jadi nanti data-data seperti harta kita yang sudah kita laporkan itu bisa langsung otomatis muncul ya, terpopulated di sini gitu. Nah, jika kita sudah klik posting, sekarang kita mau fokus untuk melihat angka PPh-nya gitu ya kan, sama atau enggak sih dengan yang di Bupot gitu. Oke, sebelum kita masuk ke PPh terutama, mungkin sebagai info juga Bapak Ibu ya, jadi untuk sumber penghasilan di sini pada dasarnya Bapak Ibu bisa pilih lebih dari satu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu sebagai karyawan, tapi ternyata Bapak Ibu juga ada freelance gitu kan, maka Bapak Ibu bisa pilih pekerjaan dan pekerjaan bebas ya. Jadi bisa pilih dua gitu, nanti tinggal isi untuk penghasilan dari pekerjaan bebasnya di bawah gitu. Oke, kita sekarang balik lagi ya, kita lihat di sini ke angka PPh yang ada di SPT tahunan ya. Nah di sini nih PPh terutangnya Bapak Ibu ini harus sama dengan yang di Bupot. Oke, dengan yang di sini ya nomor 21. Kita fokus ke nomor 21. Nah ini kenapa di sini beda, karena di sini ada penghasilan lain ya kami ya. Di sini sebagai contoh ada penghasilan lain selain dari karyawan gitu. Lebih sekitar PPh tambahan lah sekitar 1.000 ya. Tapi kan pada dasarnya sama untuk angka 21 dengan yang di SPT tahunan orang pribadi gitu ya. Jadi itu harus Bapak Ibu pastikan angkanya harus sama jika memang penghasilan Bapak Ibu dari karyawan saja ya. Kalau misalnya beda seperti ini, seperti yang kami contohkan, berarti ada penghasilan lain, ada Bupot lain yang masuk ke konteksnya Bapak Ibu gitu. Nah selain daripada PPh terutang tadi yang harus kita samakan, kita juga harus ke lampiran 1 ya Bapak Ibu ya. Kita ke lampiran 1, kita ke huruf D. Nah di sini ya penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan gitu. Nah ini kita harus pastikan angkanya Bapak Ibu. Yang penghasilan bruto, pengurangan penghasilan dan penghasilan netonya harus sama dengan yang ada di Bupot gitu ya kan. Nah penghasilan bruto kita harus samakan dengan yang nomor 8 di Bupot. Oke, ini pastikan harus sama. Kemudian untuk pengurangan penghasilannya kita juga harus pastikan sama dengan yang nomor 12 pada Bupot A1.
Dan penghasilan netonya yang nomor 13 kita juga harus pastikan sama dengan yang ada di lampiran 1D SPT tahunan orang pribadi ini ya. Oke. Nah, di bawah ini di bagian E ini adalah bukti potong yang kita terima gitu ya Bapak Ibu. Yang ini juga kita harus pastikan sama untuk angka penghasilan bruto dan PPh yang dipotongnya ya. Nah, jika sudah sama, sudah clear, sudah oke. Tapi misalnya ternyata loh, tapi kok penghasilan saya nggak masuk di sini Pak. Misalnya tidak masuk, memang ada beberapa case juga seperti itu, maka kita bisa input secara manual Bapak Ibu ya, dengan cara klik tambah yang ada di sini. Oke, kemudian kita masukkan NPWP pemberi kerja, nanti nama pemberi kerjanya akan muncul. Kemudian kita masukkan penghasilan bruto dan pengurang penghasilan brutonya. Nanti penghasilan netonya juga akan menghitung otomatis di sistem. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, nanti jika sudah sama semua Bapak Ibu sudah clear, maka status SPT kita harusnya adalah nihil ya pada induk di sini, bagian paling bawah. Ini nanti harusnya nihil. Nah, ini balik lagi ya, tadi karena ada penghasilan lain maka statusnya jadi kurang bayar gitu ya. Tapi harusnya nanti nihil jika sudah clear. Nanti juga pastikan juga Bapak Ibu ya untuk yang nomor 9 ini pastikan sama dengan yang di bagian D yang kredit pajak ini ya. Nah, di sini nih, dia akan muncul di bagian yang D nomor 10A ya. Pastikan angkanya sama gitu dengan yang ada di sini. Jika sudah sama, nanti maka statusnya akan nihil di sini ya Bapak Ibu ya. Dan seperti itu, Bapak Ibu sudah bisa melaporkan SPT tahunannya dengan baik dan benar. Kita mungkin sedikit reminder lagi ya, atau mengingat kembali terkait dengan yang ada di harta mungkin ya, karena masih ada beberapa pertanyaan juga terkait ini. Nah, untuk harta ini Bapak Ibu, nanti kita ngisinya itu kondisinya adalah harta per 31 Desember 2025 ya. Jadi kayak misalnya mau mengisi di sini saldo bank gitu kan. Jadi kita harus lihat mutasi rekening per 31 Desember 2025, bukan per Bapak Ibu mengisi SPT gitu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu ngisi SPT tanggal 1 Februari 2026. Terus Bapak Ibu isi di sini saldonya per 1 Februari 2026. Nah, itu tidak benar ya Bapak Ibu ya. Jadi harus kondisinya itu per 31 Desember 2025 karena kita melaporkan SPT tahunan untuk tahun 2025. Oke ya, itu untuk terkait tambahan untuk harta ya. Oke Bapak Ibu, sekarang kita masuk untuk case yang suami istri penghasilannya atau kewajiban perpajakannya ingin digabung. Pertama-tama kita harus cek dulu mungkin ya, cara ceknya ya. Jadi gimana sih kalau si istri ini mau tahu dia penghasilannya digabung atau terpisah dengan suami? Caranya adalah masuk ke konteks istri, pilih portal saya, lalu pilih ke profil saya. Dan nanti lihat di sini ya Bapak Ibu, untuk status NPWP si istri itu aktif atau non aktif. Kalau aktif berarti ini kewajiban perpajakannya terpisah ya, alias sendiri-sendiri. Tapi kalau misalnya non-aktif, berarti dia kewajiban perpajakannya digabung dengan suami. Terus gimana Pak kalau misalnya status saya aktif di sini, padahal saya pengen digabung dengan suami kewajiban perpajakannya? Itu apakah bisa dinonaktifkan? Nah, jawabannya bisa ya Bapak Ibu ya. Caranya adalah dengan Bapak Ibu mengajukan dulu permohonan untuk non-aktifnya ya. Dengan cara pergi ke portal saya, lalu pilih perubahan status dan pilih penetapan wajib pajak non-aktif di sini. Ini dari konteks istri ya. Nah, jika kita sudah masuk ke sini, waduh, ini konteks kenapa ini? Ajaib lagi ya, seperti biasa konteks. Nah, nanti akan tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa isi data-data Bapak Ibu di sini. Kemudian pilih alasan penetapan non-aktifnya kenapa. Nah, pilihnya itu yang nomor 3 ini ya Bapak Ibu. Yang wajib pajak orang pribadi wanita kawin yang sebelumnya aktif, yang kemudian memilih untuk apa nih, menggabungkan penghitungan pajak dengan suami. Jadi pilihnya yang ini ya nanti. Dan jika sudah, Bapak Ibu bisa mengupload atau mengunggah file dokumen pendukung. Seperti contohnya adalah scan kartu keluarga dan scan buku nikah ya. Nah, jika sudah, nanti Bapak Ibu bisa cetak di sini pernyataannya lalu klik simpan. Nah, sebagai informasi juga Bapak Ibu bahwa nanti ini tuh bukan sistem yang memproses ya untuk pengajuan penonaktifan ini, tapi ada petugas pajak yang memang betul-betul di balik layar memvalidasi kebenaran data Bapak Ibu, dan itu biasanya requires atau membutuhkan
waktu sekitar 5 hari kerja mungkin ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen lebih cepat ya silakan, balik lagi solusinya adalah datang ke KPP terdekat ya, nanti di sana bisa dibantu sama petugasnya gitu ya. Oke, itu untuk cara nonaktifkan NPWP istri yang memang statusnya ternyata aktif tapi pengen gabung kewajiban perpajakannya dengan suami. Nah, untuk defaultnya ya Bapak Ibu ya, untuk default itu sebetulnya istri udah digabung dengan suami gitu ya. Jadi biasanya penghasilan istri secara umum memang sudah digabung dengan kewajiban perpajakan suami gitu ya. Untuk defaultnya seperti itu. Jadi nanti lapor SPT tahunannya itu dari Korteks suami, login menggunakan Korteks suami ya. Nah sekarang anggaplah kita sudah ada di Korteks suami ya. Apa yang harus kita lakukan pertama-tama untuk mengetahui apakah penghasilan istri sudah digabung dengan suami atau belum? Nah caranya adalah kita pergi ke portal saya, lalu pilih profil saya. Nah kemudian nanti di sini pilih data unit keluarga ya, untuk melihat di sini apakah istrinya udah masuk atau belum gitu ya. Dan nanti di sini harusnya sudah muncul ya Bapak Ibu ya, status hubungan keluarganya itu adalah istri ya, pastikan status hubungan keluarganya istri. Kemudian yang harus dipastikan lagi adalah status unit perpajakannya. Si istri ini di sini status unit perpajakannya itu harus sebagai tanggungan ya Bapak Ibu ya. Jika memang ternyata statusnya berbeda, tidak seperti yang saya jelaskan barusan, maka Bapak Ibu bisa edit ya. Tapi editnya tidak di sini. Editnya adalah pergi lagi ke portal saya, lalu profil saya, dan pilih informasi umum, lalu klik edit di sini. Lalu scroll ke bawah dan pilih unit pajak keluarga. Nah nanti di sini bisa pilih tombol edit ya, untuk mengubah tadi data-data dari si istri supaya dia bisa digabung kewajiban perpajakannya dengan suami. Nah kalau suami istri digabung, pertanyaannya adalah bupot istri akan masuk kemana gitu ya kan, kemudian pertanyaan seperti itu. Nah kalau bupot A1-nya Bapak Ibu, dia tetap masuk ke Korteks istri ya, bupot A1 secara PDF seperti yang tadi kita contohkan di awal, yang bisa diunduh gitu ya, itu akan masuk ke Korteks si istri. Nah tapi dia juga akan tetap ketarik ke Korteks suami, dalam arti dia akan masuk kemana? Dia akan masuk ke lampiran 1 huruf E ya, di sini ya, di daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh di konteksnya suami gitu. Jadi dia akan masuk ke sini juga. Nah, jika demikian Bapak Ibu, maka kita perlu melakukan penghapusan ya. Kenapa dihapus Pak? Ya karena di bagian huruf E ini Bapak Ibu, ini kan sifatnya adalah non final ya, untuk dipotong yang bersifat non final. Nah sementara jika penghasilan istri mau digabung dengan suami, itu kan kita akan masukkan di yang bagian final ya Bapak Ibu. Jadi kita perlu hapus di sini, oke? Karena nanti pasti akan ketarik tuh di konteks suami untuk dipotongnya istri di huruf E ini. Jadi perlu dihapus ya Bapak Ibu ya. Oke, supaya nanti jadinya tidak LB ya. Karena kalau dia masuk ke sini terus kita nggak hapus, itu nanti di bagian induk pasti akan jadi LB karena dia akan masuk ke kredit pajak gitu ya. Oke? Loh, berarti kalau kayak gitu penghasilan istrinya dimasukin di mana dong Pak? Nah, kemudian pertanyaan seperti itu kan, kemana kita harus memasukkan penghasilan istri ini di dalam SPT tahunan suami? Nah, kita pergi ke induk ya Bapak Ibu ya, kita pergi ke induk, lalu kita cari huruf I, lalu kita pilih yang di sini ya, di 14C ini ya, nomor 14C kita pilih iya ya. Kita kembali lagi ke lampiran, yaitu ke lampiran 2. Karena tadi di sini juga kan diarahkan ya Bapak Ibu ya, untuk ya silakan mengisi lampiran 2 bagian A gitu. Maka kita ke lampiran 2 bagian A. Nah, di sini kita klik tambah. Kemudian kita masukkan di sini untuk NPWP si pemotongnya atau si pemberi kerjanya ya. Dalam hal tadi bupotnya si istri. Lalu kita masukkan di sini jenis penghasilannya apa. Ketik saja di sini istri Bapak Ibu ya, supaya cepat, karena kalau scroll ke bawah itu akan cukup panjang. Kita klik istri, maka langsung muncul nih penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Kita pilih, lalu kita masukkan DPP yang ada di bupot si istri dan PPh terutangnya yang ada di bupot A1 dari si istri tadi, lalu kita klik simpan gitu ya. Jadi kita masukkan di sini Bapak Ibu ya, untuk penghasilan si istri. Nah, nanti ketika sudah Bapak Ibu input di sini, maka dia akan muncul di induk bagian 14C ya. Makanya nanti dia akan muncul di sini jika Bapak Ibu sudah menginput ya, karena di sini kita contohnya tidak, jadi ya makanya nggak ada gitu ya, kan tadi kita tidak jadi input ya, hanya untuk
contohkan saja gitu ya. Tapi nanti jika Bapak Ibu sudah input untuk penghasilan si istri, maka dia akan muncul di sini PPh terhutangnya gitu ya. Oke, itu untuk yang case suami istri Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, itu tadi kita sudah bahas beberapa poin penting ya, seperti untuk cocokkan angka yang ada di Bukpot dengan SPT dan untuk case suami istri. Nah sekarang kita masuk ke poin penting yang terakhir ya, karena ada beberapa case juga yang seperti ini yang menanyakan ke saya gitu ya. Bagaimana Pak kalau misalnya saya itu bekerja sebagai karyawan, tapi saya juga ada investasi atau trading di saham maupun kripto gitu. Untuk penghasilan dari saham ini, penjualan saham ini saya masukkan kemana Pak gitu ya kan? Ada pertanyaan seperti itu. Nah untuk Bapak Ibu yang ada investasi atau trading saham ya, kita fokus ke yang huruf I di sini Bapak Ibu. Lalu yang 14C dan 14D ya. 14C ini untuk penjualan sahamnya ya, karena kan saham itu dikenakan PPh final 0,1% dan 14D ini nanti untuk memasukkan dividen yang Bapak Ibu terima dari setiap emiten. Jika memang Bapak Ibu ada menerima dividen ya, kalau nggak ada silakan pilih tidak gitu ya. Jadi pastikan di sini 14C dan 14D kita sudah pilih ya. Oke, kemudian untuk melaporkan atau memasukkan portofolio sahamnya itu di mana gitu kan, jadi pertanyaan. Nah Bapak Ibu, sekarang kita pergi ke lampiran 1 ya kan, lampiran 1 lalu nomor 3 ya, investasi atau sekuritas. Nah disinilah kita akan memasukkan portofolio saham kita. Jadi Bapak Ibu pastikan sudah download dulu ya untuk portofolio Bapak Ibu di masing-masing sekuritas yang Bapak Ibu punya gitu ya. Kita klik tambah di sini. Lalu untuk deskripsinya kita bisa pilih saham bursa ya. Lokasi hartanya kita pilih, langsung ketik saja Indonesia biar cepat gitu ya. Dan nanti di sini Bapak Ibu kita masukkan NIK dari si sekuritasnya itu ya, dan nama dari sekuritasnya. Jadi misalnya kita di sini pakai sekuritas XL atau Stockbit, maka kita masukkan di sini namanya yaitu Stockbit sekuritas misalnya. Nah, terus saya mau cari NPWP di mana Pak? Ya kita ketik saja di Google ya Bapak Ibu, harusnya ada sih, coba ya NPWP. Nah ini ya Bapak Ibu ya, langsung ada nih. Jadi nanti kita pastikan masukannya itu NPWP-nya 16 digit ya. Caranya gimana biar 16 digit? Tinggal tambahkan angka 0 di depannya seperti ini ya. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu kita ketik ulang dulu sekuritas. Lalu untuk nomor akun ini adalah nomor akun Bapak Ibu ya di sekuritas tersebut apa? Misalnya 12345. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu masukkan untuk harga perolehannya dari angka dari portofolio yang sudah Bapak Ibu download tadi ya. Masukkan harga perolehannya di sini. Lalu tahun perolehannya misalnya 2025 dan nilai saat ininya. Nilai saat ininya itu artinya per 31 Desember 2025 ya Bapak Ibu ya. Jadi berapa untuk market value yang ada di portofolio Bapak Ibu gitu ya. 150 juta, misalnya Bapak Ibu udah profit 50 juta ya kan, lumayan lah ya. Lalu klik simpan gitu ya. Oke, itu tadi sebagai contoh untuk memasukkan portofolio saham ya. Nah sekarang kita lanjut untuk memasukkan PPh finalnya ya Bapak Ibu ya, PPh final yang sudah dipotong dari transaksi penjual jual beli saham kita tadi di bursa. Nah untuk memasukkan PPh finalnya kita bisa pergi ke lampiran 2. Lalu kita pilih tambah yang di bagian huruf A ini ya Bapak Ibu, kita tambah di sini. Masukkan lagi ya untuk NPWP-nya si sekuritas gitu ya. Misalnya dalam hal ini adalah kita contohkan di sini Stockbit atau XL ya. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu, kita tidak ada di endorse ataupun kerjasama dengan pihak XL di sini ya. Ini contoh saja. Oke, kita sudah masukkan NPWP. Jangan lupa 16 digit, tambahkan 0 di depan. Ternyata udah 16 digit. Oke. Lalu kita masukkan namanya, yaitu Stockbit sekuritas. Nah, di sini untuk jenis penghasilannya apa? Yaitu saham ya. Ketik aja saham biar cepat. Nah, kita pilih ya ini.
Lalu kita masukkan untuk DPP-nya dan PPh yang sudah dipotong ya, PPh terutangnya dari transaksi jual beli saham kita. Pokoknya ini 0,1% ya. Jadi misalnya DPP-nya 300 juta, berarti nanti harusnya PPh-nya di sini 100.000 ya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Ya kan? 0,1%-nya dari 300 juta adalah 300.000. Ya, oke. Jika sudah, klik simpan. Jika Bapak Ibu bingung mau melihat DPP dan PPh-nya itu di mana, maka Bapak Ibu juga bisa download dari Sekuritas ya, di Trade Recapitulation Summary biasanya ya. Nanti di situ ada angka total transaksi kita dan PPh yang telah dipotong. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian B. Nah, ini adalah bagian untuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak ya, untuk kita memasukkan dividen yang tidak dikenakan pajak. Dengan catatan memang minimal harus 3 tahun ya, kita investasikan kembali paling sebentar 3 tahun dividennya, maka itu akan tidak dikenakan pajak Bapak Ibu. Dan kita juga harus melakukan pelaporan realisasi investasi dividen di konteks ya, untuk bisa mengklaim dividen tersebut tidak dikenakan pajak. Nah, caranya adalah kita pergi ke sini ya Bapak Ibu, layanan wajib pajak, lalu pilih layanan administrasi dan buat permohonan layanan administrasi. Ini untuk melaporkan realisasi dividen ya. Nah, kita tunggu sebentar loading. Oke, lalu di sini pilih, ketik saja kodenya 39 ya. Oke, pelaporan gitu. Nanti Bapak Ibu klik, lalu Bapak Ibu pilih yang AS 3901 ini ya. Laporan realisasi investasi. Lalu nanti Bapak Ibu tinggal ikutin aja step-stepnya, isi datanya untuk melakukan laporan realisasi dividen tidak kena pajak gitu ya. Oke ya, kita balik lagi Bapak Ibu ke untuk bagian B ya. Huruf B untuk memasukkan dividen, kita klik tambah, lalu pilih di sini jenis penghasilannya adalah dividen atau bagian laba. Kemudian kita masukkan NPWP dari si emitennya ya untuk kali ini. Misalnya kita dapat dividen dari Bank BRI gitu ya kan, kita masukkan untuk NPWP Bank BRI di sini. Lalu untuk namanya yaitu nama emitennya, kita tulis di sini BBRI. Dan masukkan untuk dividen yang kita terima itu berapa. Ini bisa Bapak Ibu lihat juga dari laporan stok dividen ya, dari masing-masing sekuritas Bapak Ibu gitu ya. Oke, jika sudah nanti klik simpan. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu menerima dividen itu dari beberapa emiten, katakanlah misalnya dari 5 emiten yang berbeda, misalnya dari BBRI, BBCA, BMRI dan seterusnya, maka Bapak Ibu berarti harus input satu-satu ya per emiten gitu ya, di bagian lampiran 2 huruf B ini. Oke ya Bapak Ibu, kira-kira mungkin itulah beberapa poin penting yang perlu kami sampaikan lagi ya terkait dengan pelaporan SPT tahunan orang pribadi ya, supaya lebih jelas mungkin ya kami merasa, supaya Bapak Ibu juga bisa dapat lebih banyak insight, dan semoga pelaporan SPT tahunan orang pribadi Bapak Ibu bisa berjalan dengan lancar ya. Sampai ketemu lagi di video Indo Pajak selanjutnya. Bye bye. Dah.